Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Zaskia dari kelas 12 IPA 4. Hari ini saya akan melakukan percobaan isolasi DNA terhadap buah pepaya. Tujuan percobaan ini yang pertama adalah mengekstraksi dan memisahkan DNA buah-buahan dengan cara sederhana. Yang kedua, menjelaskan keefektifan deterjen dan buah yang dipakai untuk melakukan percobaan isolasi DNA. Yang ketiga, ada menjelaskan proses isolasi DNA. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menjelaskan struktur dan komponen-komponen yang terdapat pada DNA. Oke, kali ini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan dalam percobaan pada hari ini. Alat yang saya gunakan yang pertama ada blender. Blender ini adalah untuk proses pemblenderan, berfungsi untuk menghancurkan membran sel, membran inti sel, dan dinding sel, sehingga nanti DNA akan keluar dari sel dan masuk ke dalam larutan. Lalu yang kedua ada 4 gelas bening, di mana yang dua nanti akan dimasukkan deterjen cair dan deterjen bubuk, dan dua-duanya akan digunakan untuk menaruh hasil larutan buah tersebut. Lalu yang ketiga ada timbangan. Di sini timbangan itu berfungsi untuk menimbang buah pepaya sekitar 50-100 gram. Yang keempat ada saringan teh. Ini fungsinya untuk memisahkan DNA yang akan kita isolasi dengan komponen-komponen sel lain. Terus yang kelima ada sendok yang fungsinya untuk mengambil bahan yang digunakan untuk percobaan isolasi DNA. Yang keenam itu ada lidi. Di sini lidi itu digunakan untuk mengaduk larutan tersebut. Lalu setelah menjelaskan alat, saya akan menjelaskan bahan. Bahan yang pertama itu ada pepaya. Di sini pepaya sudah dipotong-potong dan sudah ditimbang sekitar 100 gram. Lalu yang kedua ada deterjen. Di sini ada 2 deterjen, ada deterjen bubuk dan deterjen cair. Deterjen ini akan dilakukan agar kita mengetahui keefektifan dari masing-masing deterjen pada proses isolasi DNA pada buah pepaya. Penambahan deterjen berfungsi sebagai penghilang lipid pada membran sel, sehingga membran akan rusak dan dapat melisiskan inti sel. Lalu yang ketiga di sini ada garam. Penambahan garam pada isolasi DNA yaitu sebagai penghilang protein dan karbohidrat, serta juga menjaga kestabilan pH lisin bever dan membantu proses pemekatan DNA. Bahan selanjutnya adalah Aquades. Aquades ini adalah penambahan air, berfungsi sebagai pelarut dari bahan-bahan yang nanti akan kita larutkan seperti garam dan deterjen. Oke, yang terakhir ada alkohol dengan kadar 70%. Penggunaan alkohol juga bisa kita ganti dengan etanol 96%. Penambahan alkohol atau etanol berfungsi sebagai pengkolaborasi DNA, di mana alkohol atau etanol yang tidak memiliki muatan dapat menarik molekul DNA yang bermuatan negatif, sehingga DNA yang tadinya bersifat transparan sekarang dapat dilihat dengan jelas berupa benang-benang halus. Kondisi alkohol yang digunakan tuh harus dingin, karena jika kondisi alkohol dalam keadaan panas akan merusak DNA atau denaturasi. Semakin dingin kondisi alkohol, maka DNA semakin pekat, sehingga DNA yang terisolasi akan terlihat dengan jelas. Lalu saya akan menjelaskan proses pembuatan isolasi DNA pada buah pepaya. Oke, selanjutnya kita akan blender pepaya ini yang sudah ditimbang sekitar 100 gram untuk menjadi ekstrak pada isolasi DNA. Di blendernya jangan sampai terlalu halus atau terlalu lama atau terlalu cepat juga. Kita akan meracik pada 2 wadah ini. Yang pertama ada garam, deterjen bubuk, dan deterjen cair. Sini kita masukkan sekitar 1-2 sendok garam kepada 2 wadah.
wadah yang pertama ini akan dimasukkan deterjen cair yang sudah dihitung 2 sendok makan. Lalu wadah yang kedua ada garam dan deterjen bumbu. Diberi sedikit air sekitar 2 sendok agar melarutkan yang ada di dalam sendok. Diaduk menggunakan lidi, jangan sampai berbusa. Lalu selanjutnya masukkan pepaya ke dalam 2 wadah tersebut. Aduk kembali, tapi jangan terlalu lama, jangan terlalu keras juga karena nanti akan merusak buah yang ada di sini. Lalu yang berikutnya juga sama. Jika merasa sudah halus, boleh disaring ke dalam 2 wadah lain. Singkirkan terlebih dahulu agar terlihat. Kita tunggu sampai sekitar 15 menit. Oke, ini sudah ditunggu sekitar 15 menit. Lalu kita bikin kedua. Masukkan ke wadah yang sama.
dan mendapatkan